belajar angka baiknya berdoa dimulai. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita akan melakukan dulu teknik stop. Coba semuanya duduk rapi, tangannya di atas meja ya, duduk rapi, tangannya di atas meja. Kemudian pejamkan mata, tarik nafas, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Oke, silakan dibuka kembali matanya. Ikuti kata-kata ibu ya. Aku sehat. Aku sehat. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku semangat belajar hari ini. Aku semangat belajar hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membaca surat Al-Anbiya ayat 19. Silakan kalian dilihat bukunya. Kita baca bersama-sama. Ya, coba dibaca ta'awuz dulu bersama-sama. Ya, hari ini siapa yang tidak sekolah? Rahmat sama Rahmat kemana? Sakit. Kalau Repan? Ya, semoga kita doakan semoga Rahmat cepat sembuh dan besok bisa ikut belajar bersama kita semua di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dulu tepuk ramping ya. Coba tepuk ramping. Rapikan baju, rapikan nasi, duduk manis, senyum. Terima kasih. Nah, coba apa yang kita pelajari minggu kemarin? Masih ingat? Masih. Ya, masih. Silakan. Minggu kemarin kita belajar tentang Allah menciptakan alam semesta. Ah, iya betul. Ya, 100 untuk Sophie. Jadi minggu kemarin kita itu sudah belajar tentang Allah itu menciptakan alam semesta. Nah, coba hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang iman kepada malaikat. Kemudian juga tentang sifat malaikat, tugas malaikat, hubungan iman kepada malaikat dengan
ya video pembelajaran mengenai iman kepada malaikat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Ingat bahwa kita selalu diawasi, maka selalu berhati-hatilah dalam berperilaku ya. Ya, itu tadi video pembelajaran mengenai iman kepada malaikat. Bagaimana, sudah paham? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian ya. Nah, anak-anak, jadi iman kepada malaikat itu termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak terlihat, ya. Jadi kita tidak bisa melihat malaikat di sekeliling kita. Nah, malaikat tidak diciptakan memiliki tugas-tugas tertentu. Coba, adakah yang bisa memberikan contoh bagaimana hubungan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Siapa di antara kalian yang mau memberikan contoh? Oke, silakan Siska. Bu, saya pernah dengar bahwa malaikat selalu mencatat perbuatan kita, baik atau buruk. Jadi saya berusaha berbuat baik setiap hari supaya malaikat yang mencatatnya juga mendapatkan kebaikan. Misalnya ketika saya membantu ibu di rumah atau membantu teman yang kesulitan di sekolah. Ya, bagus sekali Siska. Jadi, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berhati-hati karena sebetulnya kita itu selalu diawasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tapi Bu, saya pernah berpikir bagaimana sih malaikat itu mencatat semua perbuatan kita. Saya pernah mendengar bahwa setiap orang punya rumah malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Atau mereka tidak merasa capek. Nah, kata Yusfi, apakah malaikat tidak merasa capek selalu mengawasi semua makhluk hidup? Tentu tidak, karena tadi sudah dijelaskan bahwa sifat malaikat itu adalah tidak merasa letih dan capek. Malaikat itu diciptakan oleh Allah secara sempurna. Jadi mereka tidak akan merasakan kelelahan dalam menjalankan tugasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti setiap kali saya merasa malas untuk berbaik atau melakukan hal yang salah, saya harus ingat bahwa malaikat sedang mencatat. Itu membuat saya jadi lebih semangat untuk berbaik. Iya, jadi setiap kali kita akan melakukan sesuatu, kita itu harus bersemangat, apalagi melakukan hal yang baik. Karena pasti setiap yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Siska? Jadi kita harus selalu berhati-hati ya Bu, karena setiap amal baik atau buruk pasti tercatat. Iya, harus selalu berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, tidak akan terlewat dalam catatan malaikat. Ada lagi? Ya. Saya jadi lebih semangat untuk berbuat baik sekarang Bu. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sama-sama ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya. Itu sudah tertera di sana. Silakan kalian nanti duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, anak-anak, kita sudah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, hari ini apa yang akan kita diskusikan? Nah, kalian akan mendiskusikan mengenai hubungan fungsi iman kepada malaikat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tapi akan berbeda nanti. Kelompok pertama
dalam bentuk poster tentang iman kepada malaikat. Nah, untuk kelompok kedua, ya, kelompok kedua nanti juga sama akan mendiskusikan tentang hubungan fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan. Hanya nanti hasil diskusinya adalah kalian akan membuat sebuah rekaman penjelasan materi nama malaikat beserta tugasnya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara kelompok 3, ya, kelompok 3 kalian juga sama akan mendiskusikan hubungan dan fungsi iman kepada malaikat. Hanya nanti hasil diskusinya adalah kalian akan membuat percakapan, dialog, ya, percakapan atau dialog dengan tema perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, nanti si percakapan itu akan dipraktekkan di depan kelas. Ya, bagaimana, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan dulu lembar kerjanya ya. Ini lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah presentasi. Ya, jadi siapa yang akan mempresentasikan yang paling pertama? Kelompok 3 itu Bu, kelompok kami. Oke, kelompok 3 katanya mau presentasi. Silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Adit. Oke, Adit dan Sofi. silakan Adit dan Sofi. Tepuk tangan untuk Adit dan Sofi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Itu ada Adit dan Sofi. Yang pertama, Sofi, tadi di pelajaran agama kita belajar tentang malaikat. Terus, tapi kan aku masih bingung, kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Apa pentingnya dalam kehidupan kita? Jawab Sofi. Oh, itu pertanyaan yang bagus, Adit. Jadi, malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan untuk menjalankan tugas tertentu. Kita harus beriman kepada malaikat karena itu bagian dari rukun iman. Kalau ini dapat memberi pemahaman tentang pentingnya beriman kepada malaikat dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Hebat ya, kelompok 3 sangat baik sekali dalam mempresentasikannya. Coba dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Silakan Kak Yanti. Tanggapan untuk kelompok 3 sudah bagus, presentasinya sudah kompak dan pemaparan materinya juga sudah dimengerti. Ya, bagus. Jadi katanya tadi Kak Yanti bilang bahwa presentasi dari kelompok 3 itu sudah bagus, sudah kompak, ya, dan pemaparan tentang materinya juga sudah dimengerti, yaitu hubungan iman kepada malaikat. Oke. Nah, selanjutnya, ya, kita akan bermain kuis.
ya, dan mereka juga memiliki tugas masing-masing. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, berperilaku dan melakukan perkataan, ya, jangan merasa bahwa tidak ada yang melihat kita, karena sebetulnya apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, ya, tersembunyi ataupun tidak, itu selalu diawasi oleh malaikat dan tidak luput dari pencatatan malaikat, ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, maka sekecil apapun itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Oke. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian terapkan nanti dalam setiap kehidupan kalian, ya, baik itu di rumah, di lingkungan pertemanan kalian ataupun di sekolah. Berikutnya untuk minggu depan, ya, kita akan belajar mengenai ghibah. Kalian bisa baca-baca di rumah mengenai materi ini, ya, agar minggu depan jadi kalian sudah ada yang bisa dipahami. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya dari awal sampai akhir. Sudah belajar dengan Ibu. Sebelum kita selesai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.